Hal yang saya rasakan saat pertama kali menginjakan kaki di Manila adalah kotanya yang mirip sekali dengan Jakarta, hanya saja lebih jadul. Jika ingin lebih spesifik, Manila mirip Jakarta sekitar tahun 2007 ke belakang. Rupa dan karakter penduduk lokalnya tak jauh berbeda. Yang paling membedakan hanyalah sebagian besar penduduk Manila lebih fasih berbahasa Inggris. Ketika menyapu pandangan untuk pertama kali, saya melihat banyak proyek pembangunan berlangsung di setiap sudut kotanya. Pemerintah Filipina sepertinya ingin menjadikan Manila sebagai kota metropolitan lengkap dengan hutan betonnya. Salah satu negara terindah dan juga merupakan salah satu negara paling berbahaya, tidak hanya kepemimpinan yang tidak stabil selama beberapa dekade. Namun Manila, ibu kota Filipina, juga merupakan kawasan perkotaan yang paling rentan terhadap bencana alam. Sebagian besar dari 25 juta orang yang tinggal di Manila akan tetap tinggal dan melanjutkan rutinitas mereka. Wilayah ibu kota negara Filipina terdiri dari 16 kota di Pulau Luzon. Pulau ini terletak di antara perbukitan dan pegunungan, di mana banyak sungai dari daerah pedalaman yang subur, mengalir ke salah satu pelabuhan paling terlindung di kawasan Pasifik, dan telah mendukung masyarakat dan wisatawan dari seluruh Nusantara selama ribuan tahun. Para pendatang baru di Manila dengan sedikit uang di saku mereka, telah membangun rumah-rumah darurat dimanapun mereka memiliki ruang dan dari bahan apapun yang mereka dapatkan. Permukiman liar ini kini ada di seluruh kota Manila. Akibatnya, mereka yang memiliki properti mendirikan tembok dan gerbang untuk mencegah penghuni liar memenuhi setiap sudut dan celah dan untuk alasan keamanan. Manila adalah salah satu kota yang paling diprivatisasi di dunia dengan kesenjangan yang mencolok antara kaya dan miskin yang terlihat di mana-mana. Dengan begitu banyak orang yang fokus menjalani kehidupan sehari-hari, sangat sulit untuk membangun dan mempertahankan investasi dan keseragaman dalam aset seperti taman, trotoar yang aman, dan transportasi umum. Tidak ada kereta bawah tanah di sini. Yang ada hanyalah rel di atas tanah yang sangat terbatas dan jaringan bus yang sebagian besar terdiri dari jeepney yang tidak nyaman. Manila menjadi salah satu kota termacet di dunia. Riset yang dilakukan menunjukkan bahwa Manila merupakan kota termacet di benua Asia. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan melalui foto udara pada malam hari, riset menemukan bahwa tingkat volume kendaraan di Manila jauh lebih padat dibandingkan kota-kota besar di Asia seperti Kuala Lumpur dan New Delhi. Untungnya, situasinya membaik. Ribuan jeepney yang dialiri listrik telah beroperasi dan pembangunan telah dimulai yang oleh penduduk setempat disebut sebagai proyek abad ini. Kereta bawah tanah Metro Manila yang akan beroperasi penuh pada tahun 2028. Kereta ini dapat melayani lebih dari 1,5 juta penumpang setiap hari. Seperti juga di Jakarta, salah satu kesulitan yang dihadapi para insinyur di kawasan tropis Pasifik adalah banjir. Kota Manila berada di bawah permukaan laut, dan sedang separuh daratannya bisa terendam saat hujan deras. Faktanya, Manila terancam oleh lebih banyak jenis bencana alam dibandingkan kota lain manapun di dunia. Menurut PBB, kota ini adalah satu-satunya kota metropolitan yang memiliki kerentanan serius terhadap bencana alam. Oleh karena itu, seperti halnya Jakarta, ibu kotanya mungkin akan dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi dan tidak terlalu ramai. Berbeda dengan Nusantara, lokasi kandidat utama di Filipina adalah New Clark City yang berada di pulau yang sama dengan Manila, berjarak sekitar 100 km ke arah utara. Salah satu objek wisata yang wajib Anda kunjungi adalah kota bertembok yang dibangun oleh Spanyol ini. Salah satu distrik tertua di Manila, dibangun di tepi selatan Sungai Pasig sekitar tahun 1571. Pasar Divisoria adalah pasar loak luar ruangan berbentuk lorong raksasa yang terletak di jantung Binondo, pecinan Manila.
Di sini selama berabad-abad, Anda dapat menemukan hampir semua hal dengan harga murah. Di pasar ini, Anda akan menemukan banyak produk tiruan, tetapi jika Anda tetap memperhatikan, ada beberapa produk yang sangat bagus di sini. Tawar-menawar adalah suatu keharusan dan didampingi oleh penduduk setempat, merupakan ide bagus untuk membantu Anda menemukan apa yang Anda cari dan untuk membantu Anda mendapatkan harga terbaik. Benteng Santiago dibangun pada akhir abad ke-16 di Intramuros, memadukan pengaruh Italia dan Spanyol dalam struktur batunya yang kokoh. Benteng ini telah digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari benteng pertahanan hingga fasilitas penyimpanan senjata dan penjara. Gereja San Agustin yang dibangun antara tahun 1587 merupakan gereja tertua di Filipina. Tempat ini salah satu dari sedikit bangunan yang tetap utuh setelah Perang Dunia Kedua dan telah selamat dari 7 gempa bumi besar. Binondo, Chinatown di Manila, adalah salah satu lingkungan paling populer untuk dikunjungi, merupakan tempat perbelanjaan yang menarik termasuk pasar Divisoria, kuil, dan gereja. Chinatown Manila ini telah ada semenjak tahun 1594, sudah lebih dari 4 abad kota Cina Manila ini menjadi kebanggaan Filipina. Di Chinatown Manila ini, Anda bisa menemukan banyak ornamen berbau Cina, mulai dari toko-toko yang menjual beragam aksesoris seperti lampion, dupa, dan beragam patung dewa. Chinatown tertua di luar Cina ini terletak sekitar 3 km dari pusat kota Manila. Lokasinya berseberangan dengan kota tua yang menjadi ikoniknya Filipina. Manila Baywalk adalah garis pantai sepanjang 2 km yang membentang di sepanjang Roxas Boulevard, berbatasan dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Pusat Kebudayaan Filipina. Nama Manila terinspirasi dari tanaman bakau berbunga putih yang tumbuh di Intramuros. Intramuros merupakan distrik tertua di Manila yang memiliki sejarah panjang yang berumur hampir 500 tahun dan menjadi situs warisan dunia UNESCO. Pasig merupakan sungai di Manila yang dianggap sebagai salah satu sungai terkotor di planet ini. Kota Manila sering disebut sebagai matahari dari Tenggara karena sempat menjadi titik temu kebudayaan Barat dan Asia. Dahulunya, Manila merupakan kawasan kerajaan yang dipimpin oleh Raja Sulaiman yang berdarah Minangkabau dari Indonesia. Wilayah metropolitan Manila memiliki populasi yang sangat tinggi sehingga mencerminkan pertumbuhan penduduk yang cepat dan urbanisasi yang tinggi di Filipina. Pada saat Perang Dunia Kedua, kota Tacloban menjadi ibu kota Filipina sedangkan Manila di bawah kendali negara Jepang. Adobo dan lechon merupakan makanan paling khas dari Manila, sedangkan balut menjadi makanan paling ekstrim. Seperti kota besar manapun di dunia, Manila menghadapi tingkat kejahatan yang lebih tinggi. Kejahatan kecil dan pencurian adalah kejahatan yang paling umum, meskipun kejahatan dengan kekerasan terutama terhadap orang asing lebih jarang terjadi. Kurangi tingkat risiko Anda lebih lanjut dengan tinggal di kawasan kelas atas yang lebih aman seperti Makati, Taguig, dan Pasay. Beberapa warga Cina yang berada di Manila, Filipina, memilih tinggal di kuburan yang dilengkapi fasilitas layaknya rumah yang dihuni oleh orang-orang kaya. Beberapa tempat di dalam rumah seperti kamar mandi dan kamar tidur mewah pun berfungsi dengan baik, sehingga keluarga atau kerabat yang mengunjungi makam bisa beristirahat di sana. Pemakaman Tionghoa ini menjadi salah satu tujuan wisata populer di kota. Bahkan, jika kamu membayar biaya Rp24.000, maka kamu akan mendapatkan tur lengkap di lingkungan eksentrik yang dihuni oleh orang hidup dan mati. Apakah Anda pernah mengunjungi tempat ini? Apa yang Anda suka dan tidak Anda sukai? Bagikan pengalaman Anda agar semakin banyak orang mengetahui tentang Manila.
Jika Anda ingin melihat lebih banyak konten hebat dari seluruh dunia, silakan subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru.